Halo semua sahabat gokil dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel yang penuh dengan fakta-fakta unik dan menarik yang bakal bikin kamu tercengang. Siap-siap belajar hal-hal baru sambil seru-seruan bareng. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus videonya ya. Baik, di video kali ini kita akan membahas fakta-fakta unik dan menarik tentang pencak silat. Oke, berikut penjelasannya. Let's go! Pencak silat adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia, yang menggabungkan teknik pertarungan, filosofi hidup, seni gerakan, pengendalian fisik, dan juga pengendalian mental. Meskipun seni bela diri ini memiliki pengaruh dan popularitas di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan Filipina. Wow! Pencak silat diakui sebagai warisan budaya Indonesia. Dalam perkembangan sejarahnya, pencak silat dipraktikkan di banyak daerah di Indonesia dengan berbagai aliran dan gaya yang berkembang sesuai dengan budaya dan tradisi lokal masing-masing. Pencak silat terdiri dari dua kata, yaitu pencak dan silat, dua istilah yang saling berkaitan dalam seni bela diri tradisional di Indonesia. Meskipun sering digunakan bersamaan sebagai pencak silat, keduanya memiliki makna yang berbeda. Pencak sendiri mengacu pada aspek gerakan yang estetis dan teratur dalam seni bela diri. Pencak menekankan keindahan teknik dan pola gerakan yang terstruktur, seringkali dipertunjukkan dalam pertunjukan atau kompetisi seni, di mana aspek visual dan estetika menjadi prioritas yang bersifat lebih formal dan terikat pada aturan tertentu. Sedangkan silat lebih menekankan pada aspek bela diri dan fungsionalitas. Silat mencakup teknik bertarung, strategi, dan penguasaan diri untuk menghadapi lawan dalam situasi nyata, tanpa terlalu terikat pada keindahan gerakan. Digunakan untuk keperluan praktis dalam menghadapi ancaman atau mempertahankan diri, serta melumpuhkan lawan bahkan lebih. Meski memiliki perbedaan dalam konteks penekanannya, dalam praktiknya kedua istilah ini sering digabungkan sebagai pencak silat, yang mencerminkan perpaduan antara keindahan gerak pencak dan efektivitas teknik bertarung silat. Seni bela diri ini tidak hanya menekankan fisik, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai spiritual, budaya, dan moral. Wow! Secara umum, pencak silat meliputi 3 aspek utama. 1. Tanding atau pertandingan, di mana pesilat saling berhadapan untuk menguji kemampuan fisik dan strategi bertarung, seperti atlet-atlet bela diri pada umumnya. Poin diberikan berdasarkan ketepatan, kecepatan, dan efektivitas serangan atau pertahanan, dengan aturan dan batasan yang berlaku. 2. Seni pertunjukan atau tari, di mana pesilat menampilkan gerakan-gerakan yang indah dan terkoordinasi. Seringkali dipertunjukkan dengan iringan musik tradisional dan menggambarkan nilai-nilai budaya serta filosofi hidup. 3. Pertahanan diri atau perjalanan spiritual. Biasanya para pesilat terus berlatih teknik demi teknik, jurus demi jurus, hanya untuk kebugaran fisik dan bela diri dalam kehidupan sehari-hari, tidak untuk pertandingan atau pertunjukan seni. Ini adalah kisah merantau. Seperti seni bela diri lainnya, pencak silat memiliki berbagai dampak positif maupun potensi dampak negatif. Berikut beberapa hal yang dapat dipertimbangkan. Hal positifnya, pencak silat dapat meningkatkan kesehatan fisik, mengembangkan disiplin dan ketahanan mental, menghargai budaya dan tradisi,
meningkatkan kepercayaan diri, mengajarkan etika dan filosofi, dan pengembangan sosial. Karena sering dipraktikkan dalam kelompok atau komunitas pencaksilat, memungkinkan pesilat untuk mengembangkan jaringan sosial dan persaudaraan dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Wow! Adapun dampak negatif dari pencaksilat yaitu beresiko cedera, overtraining atau kelelahan, potensi penyalahgunaan, ketergantungan pada fisik, keterbatasan waktu. Untuk menguasai pencaksilat, seseorang memerlukan waktu dan komitmen yang cukup besar. Latihan yang konsisten sangat penting, namun bisa menjadi beban bagi orang yang memiliki jadwal padat atau keterbatasan waktu. Secara keseluruhan, pencaksilat memberikan banyak manfaat dalam hal pengembangan fisik, mental, dan sosial. Namun, perlu pendekatan yang hati-hati dan bijaksana dalam berlatih untuk menghindari potensi dampak negatifnya. Sejarah pencaksilat di Indonesia sangat kaya dan panjang loh. Berakar pada tradisi bela diri yang berkembang di berbagai wilayah Nusantara. Berikut adalah gambaran umum sejarah pencaksilat di Indonesia. Asal-usul pencaksilat diperkirakan sudah ada sejak abad ke-7 hingga ke-13. Saat kerajaan-kerajaan di Indonesia mulai berkembang. Meskipun sulit untuk menentukan waktu yang tepat, banyak ahli sejarah meyakini bahwa pencaksilat muncul sebagai bentuk bela diri yang digunakan oleh masyarakat untuk melindungi diri dan wilayah mereka dari ancaman musuh, baik itu dalam peperangan maupun dalam konflik sosial. Pengaruh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kerajaan Majapahit. Pada masa kejayaan Majapahit, seni bela diri termasuk silat dipraktikkan untuk melatih prajurit dan juga digunakan dalam pertarungan individu. Pengaruh budaya Majapahit menyebar luas ke seluruh Nusantara, membawa serta teknik-teknik bela diri yang berkembang menjadi berbagai aliran pencaksilat. Kerajaan Sriwijaya. Di Sumatera, Kerajaan Sriwijaya juga memiliki peran penting dalam penyebaran silat. Kerajaan ini dikenal dengan kekuatan angkatan laut dan pengaruh budaya di wilayah Asia Tenggara. Banyak teknik silat yang berkembang di Sumatera kemudian menyebar ke Malaysia dan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Perkembangan di berbagai daerah. Setiap wilayah di Indonesia mengembangkan aliran pencaksilat yang khas, yang dipengaruhi oleh budaya lokal dan kebutuhan spesifik masyarakatnya. Pencaksilat di masa kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, tahun 1600-an hingga 1945, pencaksilat digunakan sebagai alat perlawanan oleh rakyat Indonesia terhadap penjajah. Silat menjadi simbol kekuatan dan identitas bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan dan kemerdekaan. Banyak pendekar silat yang berperan aktif dalam perlawanan terhadap penjajah. Meskipun teknik dan aliran silat diatur dengan ketat oleh pemerintah kolonial. Era kemerdekaan dan modernisasi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pencaksilat mulai berkembang sebagai olahraga dan seni budaya yang lebih terorganisir. Organisasi-organisasi seperti Ikatan Pencaksilat Indonesia dibentuk untuk memfasilitasi latihan, turnamen, dan pelestarian silat sebagai warisan budaya Indonesia. Pada tahun 1980-an, pencaksilat semakin mendapat perhatian internasional dengan pembentukan Federasi Pencaksilat Dunia dan berbagai turnamen internasional mulai digelar. Pencaksilat tidak hanya dilihat sebagai bela diri, tetapi juga sebagai seni budaya yang menunjukkan keindahan gerakan
disiplin, dan filosofi hidup. Pencaksilat di dunia internasional. Pada tahun 2019, pencaksilat diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia, menandakan betapa pentingnya pencaksilat sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Selain di Indonesia, pencaksilat juga dipraktikkan di banyak negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei, serta di negara-negara lainnya seperti Belanda dan Amerika Serikat. Jadi, pencaksilat di Indonesia bukan hanya sebuah seni bela diri, tetapi juga bagian dari sejarah panjang budaya dan perjuangan bangsa, dari asal-usulnya sebagai alat pertahanan hingga menjadi simbol kebanggaan nasional. Pencaksilat tetap berkembang dan dihidupkan oleh generasi penerus yang menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin, kehormatan, dan persaudaraan dalam berlatih. Pencaksilat telah berkembang menjadi bagian penting dari budaya dan identitas nasional. Berikut 11 fakta unik dan menarik tentang pencaksilat. Sahabat gokil wajib tahu. 1. Warisan budaya dunia. Pencaksilat telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2019 yang mengakui kontribusinya terhadap kebudayaan dunia. 2. Beragam aliran dan gaya. Ada lebih dari 800 aliran pencaksilat yang ada di Indonesia yang masing-masing memiliki teknik, filosofi, dan gerakan yang berbeda. Di setiap daerah di Indonesia bisa memiliki gaya silat yang khas. Selain itu, masing-masing aliran atau perguruan mempunyai lambang yang memiliki makna, arti, dan filosofi tersendiri. 3. Gabungan seni dan olahraga. Pencaksilat bukan hanya seni bela diri, tetapi juga menggabungkan unsur seni, gerakan, tari, musik tradisional, bahkan senjata tradisional. Di dalam pertandingan, silat mengandalkan ketepatan gerakan, kelincahan, dan strategi, bukan hanya kekuatan fisik. 4. Menggunakan alat musik tradisional. Dalam pertunjukan atau latihan pencaksilat, alat musik tradisional seperti gendang, gending, dan kenong digunakan untuk menciptakan irama dan suasana yang mendalam. Musik ini menjadi bagian dari proses gerakan dan penghayatan filosofi silat. 5. Familiar dan mudah ditemukan. Selain terkenal, pencaksilat suatu hal yang sudah lazim di mata masyarakat, baik di pedesaan atau di kota-kota besar sekalipun. Pencaksilat mudah untuk ditemukan karena banyak diminati semua golongan, baik tua ataupun muda, laki-laki ataupun perempuan. Untuk dapat berlatih silat, biasanya orang dapat menjumpai di perguruan atau padepokan-padepokan silat dan organisasi pencaksilat. Selain itu dapat dijumpai di gelanggang olahraga atau balai latihan, sekolah atau kampus, dan taman atau ruang terbuka yang diselenggarakan oleh perguruan atau komunitas pencaksilat. 6. Makna filosofis dan spiritualitas. Pencaksilat mengajarkan lebih dari sekedar teknik bertarung. Filosofis di balik pencaksilat berfokus pada pengembangan diri, penghormatan terhadap alam, dan pencarian keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Banyak aliran yang mengajarkan pentingnya kedamaian batin dan etika dalam bertindak. 7. Pencaksilat di dunia internasional. Meskipun berasal dari Indonesia, pencaksilat juga populer di beberapa negara seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan Filipina. Beberapa negara bahkan memiliki federasi silat sendiri dan mengadakan turnamen internasional. 8. Bela diri yang mempunyai pengaruh global. Pencaksilat
telah mempengaruhi banyak film aksi dan seni bela diri modern. Artis seperti Donnie Yen dan Iko Uwais dikenal membawa elemen-elemen pencaksilat dalam film-film aksi internasional. 9. Bentuk pertandingan. Ada dua bentuk utama dalam pencaksilat, tanding atau pertandingan fisik, dan seni atau pertunjukan gerakan dan tata tari. Dalam pertandingan, para pesilat berusaha mencetak poin dengan teknik serangan yang tepat dan efektif. Sementara dalam seni, pesilat menampilkan gerakan yang elegan dan penuh makna. Sepuluh. Gelar kehormatan. Dalam dunia pencaksilat, terdapat sistem pemberian gelar yang menunjukkan tingkat keahlian seseorang, seperti pendekar yang mempunyai keahlian bela diri tingkat tinggi, yang merupakan simbol kehormatan bagi mereka yang sudah menguasai ilmu silat secara mendalam. 11. Keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pencaksilat bukan hanya dipraktikkan sebagai seni bela diri, tetapi sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai cara untuk mengasah ketangguhan mental dan fisik, latihan rutin seringkali dianggap sebagai metode pengembangan karakter dan disiplin. Pencaksilat tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia dan terus berkembang sebagai seni bela diri yang dipraktikkan di berbagai belahan dunia. Ayo, jaga warisan bangsa, lestarikan pencaksilat sebagai identitas dan kebanggaan Indonesia. Oke semua sahabat gokil, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.